Halo sahabat Cicital semuanya, halo juga kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Aku doain kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita bakal membahas kelanjutan dari serial Legacies yang mulai dirilis pada tahun 2018. Buat kalian yang baru nonton video ini, aku saranin buat nonton dulu episode sebelumnya, linknya ada di kolom komentar dan deskripsi ya. Di episode sebelumnya sudah dibahas tentang Landon yang belum diketahui apakah dirinya memiliki garis keturunan seorang penyihir atau supernatural. Dia memang sempat bertemu dengan ibunya dengan melewati berbagai rintangan, namun pada akhirnya dia melupakan ibunya karena ibunya melompat kembali ke lubang hitam yang dikenal dengan nama Malivore. Malivore merupakan suatu lubang hitam yang mana apapun benda yang masuk ke dalamnya maka bakal dilupakan. Di dalam Malivore memang terdapat banyak makhluk mitos yang sudah terkunci lama dan memiliki 3 kunci. Yang sebelumnya Blatty sudah memasuki Malivore kembali, lalu ditemukannya kunci kedua yaitu berupa Gucci. Landon yang kembali pulang sekarang sudah resmi jadian berpacaran dengan Hope. Sedangkan foto Landon bersama ibunya sekarang dipegang oleh pria misterius. Lalu apakah yang bakal terjadi dengan Gucci ini? Apakah lagi-lagi nanti bakal mengundang makhluk-makhluk mitos lainnya? Kita juga bakal membahas tentang fakta sebenarnya yang bakal terjadi di usia Josie dan Lizzie ketika mereka menginjak usia 22 tahun. Karena itu adalah rahasia yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Alaric. Dan apa jadinya jika Raphael ternyata juga mencintai Hope? Penasaran dengan ceritanya? Simak videonya sampai habis ya! Film berawal dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Agent Clark. Dia yang pada saat sekarang ini sedang memegang foto Sheila. Dia mencari tahu siapa wanita yang berada di dalam foto tersebut. Sampailah akhirnya dia mencari di arsip rahasia. Di dalam file tersebut terdapat nama Sheila yang ternyata sudah masuk ke dalam lubang Malivore. Kejadian dia masuk ke dalam lubang itu terjadi 20 tahun yang lalu. Lalu bagaimana mungkin sekarang Sheila sudah kembali ke dunia nyata dan menyeburkan diri kembali ke Malivore? Scene lalu berpindah ke sekolah Salvatore di mana pada saat sekarang ini merupakan tengah malam. Seorang anak kecil bernama Pedro terbangun dari tidurnya karena dia mendengar ada ketukan di jendela. Tiba-tiba dia didatangi oleh makhluk yang amat sangat menyeramkan dan ternyata Pedro bermimpi buruk. Scene lalu berpindah kepada Hope dan Alaric yang sedang mencari tahu apa kira-kira monster yang nantinya bakal datang. Hari menunjukkan pukul 2 pagi. Gucci misterius disimpan oleh Hope. Begitupun dengan rahasia tentang Landon yang sebenarnya sudah bertemu dengan ibunya. Bukan berarti Hope berbohong, namun dia takut untuk berkata jujur kepada Landon, itu bisa membuat Landon bersedih. Yang memang pada kenyataannya Landon sempat bertemu dengan ibunya, namun pada saat sekarang ini ibunya sudah tidak ada lagi. Alaric lalu memberitahukan murid-muridnya kalau siapa saja yang berkemungkinan tidak bisa menghadapi monster yang bakal datang, maka mereka berhak untuk mengungsi. Jadi mereka yang mengungsi nantinya bakal diamankan, sedangkan yang stay atau menetap di sekolah ini adalah mereka yang bisa bertahan untuk melawan monster yang bakal datang. Memang bisa saja Gucci itu disingkirkan dari sekolah ini, namun orang-orang yang berada di luar sana mungkin tidak akan bisa dan tidak sesiap murid-murid di sekolah Salvatore dalam menghadapi monster tersebut. Pada saat sekarang ini, sekolah lebih sepi dari biasanya. MG merasakan ada sesuatu yang mendatangi dalam mimpinya. Begitupun yang masuk ke dalam mimpinya Alaric. Dan mereka pun tiba-tiba terbangun menyadari kalau itu hanyalah mimpi buruk. Minggu-minggu ini memang minggu ujian. Dan ini adalah Raphael yang tertidur ketika belajar. Dia dibangunkan oleh Hope. Yang mengejutkannya adalah seolah-olah dia dibangunkan oleh Hope dan menggodanya. Nggak taunya Hope malah menghilang lalu digantikan oleh seorang pria yang merupakan orang tua angkatnya Raphael dulu yang suka menyiksanya. Pria itu malah menanyakan sebuah benda. Raphael tidak mengerti pertanyaan pria tersebut. Lalu tiba-tiba datanglah seorang wanita dengan wajahnya yang menyeramkan. Pria yang terlihat jahat itu pun lalu memukul Raphael menggunakan ikat pinggang. Tiba-tiba Raphael pun tersadar dari mimpinya. Walaupun itu hanya mimpi, namun memar di tangannya terlihat nyata. Pada pagi harinya Raphael menceritakan hal tersebut kepada Alaric, lalu dia pun diobati oleh Hope. Dia juga menceritakan detail dari mimpinya juga ketika dia bertemu dengan seorang wanita tua yang memakai gaun hitam dan kerudung. Ternyata itulah monster baru yang bakal mereka hadapi, yaitu monster yang muncul di dalam mimpi buruk. Monster itu bernama Nighthawk. Kalian yang hobi nonton film horor mungkin tahu dengan Freddy Krueger. Seorang pria yang memiliki tangan besi seperti Wolverine yang bisa melukai seseorang di dalam mimpi buruknya.
Satu-satunya solusi adalah tetap terjaga, jangan sampai tertidur. Kita beralih kepada Landon dan Hope. Landon yang merasa kalau dirinya akhir-akhir ini dijauhi oleh Hope mungkin berkaitan dengan perjalanan mereka sebelumnya ketika Landon mencari ibunya. Namun Hope tetap tutup rapat tentang rahasia sebelumnya karena dia tahu kalau Landon sudah melupakan dia sudah bertemu dengan ibunya dan hanya Hope sendirilah yang mengingat kejadian tersebut. Sekolah sudah mulai sepi karena kebanyakan murid-murid sudah evakuasi. Hope yang hampir sempat tertidur mengingatkan dirinya untuk jangan tertidur. Hari sudah menunjukkan pukul 4 sore dan murid-murid menggunakan waktunya agar tetap terjaga dengan melakukan aktivitas dan belajar. Ketika MG presentasi di kelas, Landon tiba-tiba hampir tertidur. Nggak taunya dia sudah dikagetkan dengan adanya soal ujian di atas mejanya. Mau tidak mau dia harus ikut ujian, dan ketika dia hendak mengambil pensil yang baru, ternyata dia tidak memakai celana sampai teman-teman sekelasnya menertawainya. Tiba-tiba datang seorang monster yaitu Nighthack. Dia memakai jubah hitam. Landon segera menekan tangannya dengan pensil, lalu dia pun terjaga. Ternyata memang dugaannya itu adalah mimpi buruk, namun mengapa mimpi itu terasa nyata sampai tangannya juga ikut berdarah? Hari sudah menunjukkan pukul 5 sore, murid-murid dibagikan minuman yang sudah diracik oleh kelas penyihir agar mereka tetap terjaga. Landon lalu melaporkan kejadian tersebut, namun bagaimana mungkin monster di dalam mimpi itu bisa mengambil Gucci dan membawanya ke Malivore? Namun yang dia rasakan dan juga yang dialami oleh Raphael, mereka sama-sama merasakan rasa sakit yang nyata. Di episode kali ini juga sepertinya kita diperlihatkan konflik internal ya di dalam dirinya Raphael, karena ternyata di dalam hatinya diam-diam dia menyukai Hope. Namun sepertinya dia juga tidak ingin menyakiti sahabatnya yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Hope juga menanyakan kepada Raphael apakah pernah Raphael berdusta demi kebaikan. Raphael mengatakan kalau dia tidak pernah berbohong untuk hal itu, padahal sebenarnya saat sekarang ini dia sedang berbohong kalau sebenarnya dia menyukai Hope. Kita lalu berpindah kepada Landon yang sedang mencari tahu tentang monster yang bakal mereka hadapi. Dia pun lalu teringat tentang sesuatu dan menemukan sebuah fakta yang baru. Dia memanggil Alaric. Sebenarnya yang mereka hadapi itu bukanlah Nighthack yang tidak bisa menyakiti mereka di alam mimpi, melainkan monster lain yang bernama Oneirei, yaitu iblis penyaru bersayap hitam yang bisa menyamar menjadi sosok yang lain. Nah, jadi gini, seperti halnya dengan Freddy Krueger, dia memang bisa menyakiti kita di alam mimpi. Jadi, agar kita bisa menghancurkannya, monster tersebut harus dibawa ke alam nyata kita, yaitu dengan cara menyentuhnya ketika kita sedang bermimpi. Dan mereka semua sepakat untuk sama-sama tidur dan mencoba menarik monster tersebut. Hari sudah menunjukkan pukul 10 malam. Alaric yang pada saat sekarang ini sedang memegang Gucci dan memasukkannya ke dalam tas, itu membuat Hope terkejut melihat Alaric hendak pergi keluar dari sekolah. Dia membawa Gucci itu bersama dirinya dengan mobil keluar dari kota dan mengirimkan voice note kepada putri-putrinya seolah-olah ini adalah pesan terakhirnya. Namun yang mengherankan bagi Alaric adalah dia seperti berputar-putar di suatu tempat karena sudah beberapa kali dia melewati tanda ketika dia keluar dari Mystic Falls. Ternyata pada saat sekarang ini Alaric sedang berada di alam mimpi. Inilah Alaric yang sepertinya sudah tertidur di atas meja kerjanya dan dilihat oleh Hope dan Landon. Alaric menyadari kalau dirinya sekarang sedang terjebak di alam mimpi buruk, dan Alaric mengusahakan dirinya untuk terjaga dengan menabrakkan mobilnya, lalu tiba-tiba dia pun terbangun. Oke, sekarang ada mereka berempat yang mulai tidur dan satu persatu terbangun di alam mimpi buruk mereka. Caleb sedang dirantai dan dikata-katai kalau dia adalah vampir yang jahat. Begitupun dengan Raphael yang sedang dirantai di hutan. Sedangkan MG masuk ke dalam mimpinya bahwa dirinya merupakan vampir pembunuh. Di dalam mimpinya, Raphael lagi-lagi bertemu dengan Hope. Mereka semuanya di alam mimpi mereka sama-sama didatangi oleh seorang wanita buruk rupa dengan memakai gaun warna hitam dan juga kerudung hitam. Mereka semua sama-sama dimintai tentang apa yang mereka ketahui, juga tentang di mana letaknya Gucci misterius. Satu persatu mereka berusaha untuk menarik monster tersebut ke alam nyata namun gagal. Landon disuruh untuk membawa Gucci tersebut, dan memang pada akhirnya monster itu pun memperlihatkan wujud aslinya. Karena wujud aslinya sudah terlihat ketika Landon menarik monster tersebut sampailah monster itu ke alam nyata. Mereka memang terbangun serentak, namun mereka belum tahu di mana keberadaan monster tersebut. Ternyata monster itu sekarang sudah bertemu dengan Hope. Raphael juga sempat mengatakan kalau di dalam mimpinya dia bertemu dengan Hope. Dan tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan datangnya monster tersebut sekarang sudah berlawanan satu lawan satu dengan Hope.
Alaric yang sudah mencari tahu tentang kelemahan monster tersebut, dia pun melemparkan panahnya yang akan digunakan oleh Hope untuk menghancurkan monster itu. Dan memang pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan monster tersebut. Ketika Anda kembali ke ruangan mereka masing-masing, Hope menyadari ada sikap yang berbeda dari Raphael. Raphael mengatakan kalau dulunya Landon sudah menjalani kehidupan yang menyedihkan dan sekarang pun dia ingin melindungi Landon. Cukup menyatakan bahwa sebenarnya dia memiliki rasa terhadap Hope. Pada saat sekarang ini, anak-anak muda ini lagi nongkrong, yaitu MJ, Caleb, dan Landon. Landon menyadari kedatangan Hope dan pada saat itulah Landon mengikuti kemana Hope pergi dan mereka pun mulai berbicara. Selama ini Landon sudah menjalani hidupnya yang menyedihkan dan dia juga sudah banyak mengalami kehilangan. Dan dia mungkin bakal merasa takut jika dia harus kehilangan Hope. Namun Landon menyatakan kalau seandainya Hope ragu dengan hubungan mereka berdua ini, bagi Landon itu tidaklah masalah karena Landon bakal mengusahakan kembali untuk mendapatkan hatinya Hope. Dari sanalah Hope juga menyadari kalau ternyata dirinya juga sangat mencintai Landon. Lalu setelahnya Hope menyerahkan kembali Gucci yang sebelumnya dia sudah sembunyikan untuk diamankan oleh Alaric. Kita lalu berpindah scene, mungkin kalian sudah pernah melihat pria ini. Ya, pria yang sebelumnya sudah berada di perusahaan gas, juga pria yang bekerja di Triad Industry. Pria ini bernama Agent Clark. Dia menyamar menjadi orang yang bekerja di lembaga perlindungan anak. Dia datang menemui orang tua angkat dari Raphael dan Landon dulu, dan episode ini pun berakhir. Baiklah, cerita selanjutnya kita bakal lanjutkan ke episode berikutnya ya. Dan juga bakal membahas tentang fakta sebenarnya yang bakal terjadi di usia Josie dan Lizzie ketika mereka menginjak usia 22 tahun. Karena itu adalah rahasia yang selama ini ditutup rapat-rapat oleh Alaric. Di episode-episode awal, kita sudah diperlihatkan tentang kepribadiannya Lizzie yang memang agak sedikit kurang pandai untuk mengontrol emosinya dan juga rasa irinya terhadap Hope. Dia merasa kalau perhatian ayahnya lebih banyak kepada Hope. Lalu di episode ini pun berawal dengan diperlihatkannya Alaric dan Hope yang sedang mengobrol tentang menebak apakah monster yang nantinya bakal menghampiri mereka. Lalu tiba-tiba datanglah Josie dan Lizzie, putri kembar dari Alaric yang mereka baru saja kembali dari liburan di Eropa. Namun sepertinya Lizzie kecewa dan marah-marah kepada ayahnya karena ayahnya tidak menjemput mereka yang baru saja datang di bandara, yang membuat mereka harus naik angkutan umum sampai mereka kembali ke sekolah ini, dan itu sepertinya benar-benar membuat Lizzie kesal. Dia juga merasa kalau Hope itu sudah menghancurkan kehidupannya karena ayahnya lebih banyak menghabiskan waktu bersama Hope. Ketika Lizzie kesal itulah dia mengatakan kalau dia berharap Hope tidak berada di sekolah ini. Ternyata Lizzie sudah diikuti oleh jin ini yang katanya jin wanita ini mampu mengabulkan harapan. Harapan pertama Lizzie adalah Hope tidak datang ke sekolah ini. Tiba-tiba Lizzie terbangun, ya dia dibangunkan oleh ayahnya yang terlihat gondrong, yang mengajak Lizzie untuk latihan bertarung. Ternyata di dunia dia kali ini tidak ada seorang pun yang bernama Hope. Itu membuat Lizzie bahagia karena perhatian ayahnya hanya tertuju kepada mereka berdua. Ayahnya benar-benar hanya melatih Lizzie dan Josie. Lizzie sangat bahagia karena pada saat sekarang ini dia menjadi kebanggaan ayahnya. Lalu seperti biasa Lizzie dan Josie bakal bekerja sebagai pemandu tur untuk murid-murid baru. Ternyata murid barunya adalah Jad. Jad merupakan manusia serigala. Nggak taunya ketika mereka membawa Jad ke tempat biasanya manusia serigala nongkrong, tidak ada satupun manusia serigala yang berada di sana, malah tempatnya juga terlihat kumuh. Ternyata ada satu manusia serigala yang sudah berada di sekolah ini, yang katanya Louis ini adalah alpha, ya karena hanya ada satu orang saja murid yang merupakan werewolf. Mungkin itulah sebabnya yang menjadi alpha pada akhirnya adalah Jad. Lizzie merasa heran dengan dunia baru yang pada saat sekarang ini sedang dia alami. Sarapan yang tidak enak, tidak ada jus, tidak ada makanan ringan. Ternyata ayah mereka miskin, tidak ada yang memberikan dana bantuan untuk anggaran sekolah. Karena memang pada dunia sebelumnya, ayahnya Hope yaitu Klaus Michelson memberikan dana yang besar dalam pembangunan sekolah ini. Yang mana itu berarti kalau tidak ada Hope maka tidak ada dana yang bakal membuat adanya banyak kesenangan di sekolah ini.
Bahkan cara mereka menemukan murid-murid baru alias perekrutan masih dilakukan secara manual. Lizzie pun lalu menggunakan cara yang sebelumnya dia dapatkan mantra tersebut dari Hope, yaitu dengan menggunakan globe ini. Ketika globe itu dia putar, maka bakal keluarlah cahaya, lalu juga ada bintik-bintik cahaya yang menandakan letak di mana makhluk-makhluk supranatural berada. Semakin besar kilauan, maka semakin kuat makhluk tersebut. Ternyata kilauan terbesar yang merupakan makhluk terkuat itu berada di New Orleans yang merupakan tempat kediamannya Hope. Ini dia Hope yang pada saat sekarang ini merupakan seorang vampir yang baru saja melakukan pembantaian. Alaric kenal betul dengan orang tuanya Hope dan dia menyadari kalau kegelapan yang dialami oleh Hope pada saat sekarang ini itu diturunkan dari ayahnya. Hope pun dibawa dan direkrut ke sekolah ini, lalu dilatih langsung oleh Alaric dan itu membuat Lizzie kembali cemburu. Walaupun pada awalnya Hope melakukan penolakan karena memang selama ini dia sudah melakukan banyak kejahatan, namun Alaric mengatakan kalau kejahatan yang selama ini dilakukan oleh Hope itu karena Hope tidak ada yang membimbingnya. Lizzie yang kesal lalu memanggil Ginny kembali. Dia mengatakan kalau permohonannya tidak dikabulkan dengan baik. Ya memang Ginny gak salah sih karena permintaan Lizzie, Hope tidak datang ke sekolah ini. Ya pada akhirnya Hope pun datang. Lizzie benar-benar berharap kalau Hope tidak lagi berada di bawah naungan ayahnya. Maka permohonannya berikutnya adalah agar sekolah Salvatore tidak pernah ada. Karena permintaan Lizzie adalah untuk tidak adanya sekolah Salvatore, maka pada dunia sekarang ini dia masuk ke sekolah umum yaitu SMU Mystic Falls. Lizzie dikenal sebagai pribadi yang bertolak belakang dengan kembarannya. Lizzie sebagai seorang pemurung dan memiliki temperamen yang buruk, sedangkan Josie merupakan anak yang ceria dan juga cantik, memiliki banyak teman. Nggak taunya di SMU ini, Josie malah pacaran dengan Connor. Ditambah lagi dengan fakta yang baru kalau Josie ternyata sahabatan dengan Dana. Ya, Dana yang pada episode sebelumnya merupakan musuhnya Lizzie. Ayah mereka memang merupakan guru di sekolah ini. Ayah mereka sering mabuk-mabukan karena selama ini sering menyembunyikan tentang putri-putrinya yang merupakan penyihir. Katanya sih ayahnya juga stres karena memiliki putri yang memiliki kelainan mental seperti Lizzie. Lagi dan lagi Lizzie malah menyalahkan Ginny dengan kehidupan Lizzie yang pada saat sekarang ini sepertinya terasa menyedihkan. Ginny menyatakan kalau selama ini dia hanya mengabulkan permintaan sesuai dengan apa yang diminta oleh tuannya, yaitu dihilangkannya sekolah Salvatore. Padahal sekolah Salvatore didirikan oleh ayahnya untuk membantu putri-putrinya dan membantu makhluk supernatural lainnya untuk bisa berkembang. Lizzie kembali menjalani kehidupannya dengan penuh rasa kesal. Lalu tiba-tiba dia melihat Connor malah selingkuh di belakang saudari kembarnya. Dia malah berselingkuh dengan Dana. Dan ini adalah malam pesta homecoming. Ketika Lizzie menceritakan itu semua kepada Josie, tentunya Josie tidak mempercayainya. Dia lebih mempercayai Connor sebagai pacarnya dan juga Dana sebagai sahabatnya. Josie juga mengungkapkan selama ini dia juga sudah menahan diri, hidupnya habis untuk berada selalu di dekat saudari kembarnya yaitu Lizzie yang agak sedikit gila ini. Dan juga Josie merasa kasihan kepada ayah mereka yang selama ini sudah menahan diri demi menguasai putrinya yang kelainan mental ini, yaitu Lizzie yang sulit sekali untuk menahan temperamennya. Benar adanya ketika Josie sudah meluapkan semuanya dan Josie meninggalkan Lizzie, di sini Lizzie merasa sedih lalu marah dan meluapkannya sehingga terjadilah scene seperti ini. Otomatis itu membongkar kedok tentang rahasia dirinya kalau dirinya merupakan seorang penyihir. Alaric, ayah mereka, bersegera membawa mereka berdua untuk kabur dari sekolah ini sebelum manusia-manusia lainnya semakin mencurigai mereka. Nggak taunya di depan sana sudah ada mobil yang menunggu. Mobil itu berlogo M, lalu keluarlah seseorang, ternyata itu adalah Hope. Ya, logo M itu adalah Michelson, nama sekolah sihir yang menaungi makhluk-makhluk supernatural. Ya, kenapa tidak? Kalau tidak ada Salvatore, maka bakal ada sekolah lainnya. Nah, sekolah inilah yang bernama Michelson. Lihat saja gaya mereka yang keren, ini Hope, lalu sebelahnya adalah Caleb dan juga disusul oleh Jed. Lizzie sangat tidak ingin bergabung dengan Hope karena selama ini dia sudah merasa muak. Namun berbeda dengan Josie, tentunya dia ingin bergabung dengan murid-murid di sekolah keren ini. Begitupun dengan Alaric yang nantinya bakal direkrut menjadi guru di sekolah tersebut. Memang Klaus Michelson dulunya memiliki masa lalu yang buruk, dia seringkali melakukan pembantaian. Namun semenjak kelahiran putrinya, yaitu Hope, dulunya dipercayai kalau vampir mungkin tidak akan bisa memiliki keturunan. Namun berbeda ceritanya,
Klaus yang menjalin hubungan dengan Harley akhirnya menghasilkan keturunan, yaitu Hope, yang mana Hope ini merupakan spesies terkuat. Sekolah ini cukup berjalan dengan sukses dan membutuhkan kepala sekolah yang baru, yaitu Alaric, dan Josie juga mengungkapkan ketertarikannya untuk berada di sekolah ini. Berbeda sekali dengan Lizzie yang semakin kesal. Pilihan selanjutnya, Lizzie mengatakan kalau dia tidak menginginkan kelahiran Hope di dunia ini. Permintaannya pun dikabulkan, lalu tiba-tiba Lizzie terbangun di suatu tempat antah berantah. Dia dibangunkan oleh seorang vampir yang bernama Caleb dan juga temannya yaitu Jed. Lizzie tentunya sangat terkejut dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ditambah lagi banyaknya poster-poster dari orang-orang yang dia dulu kenal, namun sekarang malah menjadi buruan dari Triad Industry. Triad Industry malah memburu makhluk-makhluk supernatural, dan siapapun manusia yang bisa menemukan makhluk supernatural maka mereka bakal menghubungi Triad. Kabarnya ada sekelompok makhluk-makhluk supernatural yang melindungi diri. Nah, Caleb bersama Jed berusaha untuk mencari kawanan tersebut. Dengan bantuan Lizzie, mereka pun sampai di tempat persembunyian yang Lizzie tahunya itu adalah jalan menuju sekolah, melainkan ternyata itu hanyalah sebuah gedung tua. Orang-orang terlihat sedang berkabung, ditambah Penelope juga sepertinya melihatkan raut wajahnya yang kesal kepada Lizzie. Lizzie yang tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi, seolah-olah dirinya juga malah dianggap gila dan hilang ingatan. Ya tentu saja Lizzie tidak mengetahui apa yang terjadi karena dirinya baru saja sampai di dunia ini. Lizzie melihat sebuah peti mati, lalu tiba-tiba ayahnya datang dari belakangnya. Ayahnya mencemaskan Lizzie karena Lizzie sudah lama kabur. Ayahnya mengatakan mereka sudah lama berusaha untuk melindungi diri dari Triad Industry yang mencari keberadaan mereka. Ternyata dunia sudah mengetahui tentang adanya vampir, itu karena ulahnya Klaus. Klaus Michelson memang merupakan sosok vampir yang mengerikan. Perubahan dirinya dari masa lalu menjadi makhluk yang lebih baik itu dikarenakan karena dia sudah memiliki seorang anak yaitu Hope. Namun sesuai dengan permintaannya Lizzie, dia tidak ingin Hope dilahirkan. Maka kenyataan tentunya bakal berubah. Klaus malah berubah menjadi makhluk yang semakin mengerikan. Lizzie juga tidak mengetahui di mana keberadaannya Josie. Sepertinya Lizzie lupa kalau ternyata yang berada di dalam peti mati tersebut adalah kembarannya yaitu Josie. Lizzie tidak tahu kalau dialah yang menyebabkan kematian Josie. Lizzie menangis berteriak menyadari semua ini adalah kesalahannya. Lalu dia disihir oleh Penelope. Lizzie pun lalu dikurung di bawah tanah. Tentunya Lizzie menyalahkan Ginny, namun Ginny mengatakan kalau sebaiknya Lizzie memikirkan permohonan selanjutnya yang lebih menguntungkan. Nggak tahunya permohonan yang dia dapat tidak hanya 3, namun ada lagi permohonan selanjutnya. Dan juga ada satu syarat lagi, Ginny ini meminta Gucci, yang merupakan salah satu dari 3 kunci Malivore. Lizzie tentu menolak permintaan tersebut. Jadi bagi Ginny ini, dia sudah dikutuk selama 500 tahun untuk mengabulkan permintaan orang-orang. Namun ketika tahun ke-499, dia tiba-tiba bertemu dengan seorang monster yang melahap Ginny sehingga Ginny malah masuk ke Malivore. Untuk itulah dia ingin dirinya bebas dari Malivore dengan syarat dirinya harus membawa Gucci tersebut kembali. Setelahnya Ginny mengeluarkan Lizzie dari penjara ini, dia pun bertemu kembali dengan ayahnya. Pada kondisi saat sekarang ini, Triad Industry sudah mengetahui keberadaan mereka, yaitu makhluk-makhluk supernatural, dan mereka bakal melawan balik. Lizzie mengatakan kalau semua ini adalah kesalahannya, namun ayahnya juga mengatakan kalau itu adalah kesalahannya juga, karena dia terlambat mengatakan kepada putri kembarnya tentang soal penggabungan. Jadi keluarga Lizzie dan Josie dari garis keturunan ibunya merupakan Coven Gemini. Maka ketika terjadi kelahiran anak kembar, ketika mereka nantinya berusia 22 tahun, maka satu di antara mereka akan menang, alias akan ada salah satunya nantinya yang bakal membunuh kembarannya. Itulah yang disebut dengan merge atau penggabungan. Itulah sebabnya ibu mereka, Caroline, selalu bepergian untuk mencari cara agar si kembar ini tidak harus saling membunuh. Lizzie pun menangis, dia tidak percaya kalau dia sudah membunuh saudari kembarnya. Lizzie juga menceritakan pada ayahnya kalau di dunianya dahulu semuanya baik-baik saja. Ayahnya juga selalu menyayangi kedua putrinya dan melindungi semua orang. Juga di dunia Lizzie dulu itu, mimpi ayahnya terwujud, yaitu membentuk sekolah Salvatore. Namun di dunianya itu ayahnya juga belum menyatakan kepada dirinya soal tentang merge atau penyatuan. Ayahnya mengungkapkan rasa sayangnya kepada putrinya ini sebelum mereka nantinya bakal memulai perang.
Lizzie kembali menangis dan berpikir bagaimana caranya untuk mengungkapkan permohonannya yang berikutnya agar dirinya tidak dirugikan. Dan juga karena dia tidak ingin Gucci itu jatuh kepada Ginny ini. Lizzie dibawa oleh Ginny ke medan pertempuran. Di sini Lizzie melihat semuanya dalam keadaan yang menyakitkan. Dan pada titik ini Lizzie menyadari kalau dirinya selama ini sudah bersikap egois. Dia sudah mengungkapkan banyaknya permintaannya, namun ternyata selalu merugikan kepada dirinya sendiri. Tidak hanya itu, permintaannya juga ternyata merugikan banyak orang, termasuk orang-orang yang ia sayangi. Ternyata yang dialami oleh Lizzie ini sama saja yang dialami oleh Ginny. Mereka berdua benar-benar sama-sama hancur. Ginny tidak bisa mengabulkan permintaannya sendiri, dia hanya bisa mengabulkan permintaan orang-orang. Itulah kutukannya. Namun Lizzie mendapatkan ide agar mereka berdua sama-sama diuntungkan. Harapannya adalah agar Ginny tidak pernah sekalipun dikirim ke Malibor. Yang mana itu berarti Ginny akan bebas untuk selamanya. Dan Ginny juga tidak perlu berkewajiban mengambil salah satu kunci, yaitu Gucci tersebut. Namun kalau itu permintaan Lizzie, maka itu berarti Lizzie tidak pernah bertemu dengan Ginny ini. Dan Lizzie juga tidak akan mengetahui tentang adanya merge atau penyatuan. Dunia bakal sama persis seperti sedia kala ketika Lizzie meninggalkan dunianya yang pertama. Dan itu juga berarti Lizzie melupakan semuanya, juga termasuk pertemuannya dengan Ginny ini. Dan bisa saja nanti ketika dia berusia 22 tahun, merge atau penyatuan itu tetap bakal akan terjadi. Sejarah bakal terulang, bisa saja nantinya dia juga bakal akan membunuh Josie kembali. Lizzie tersadar atas kesalahannya dalam permintaan kali ini, namun semuanya sudah terlambat. Ginny mengucapkan terima kasih, dan ketika dia menjentikkan jarinya, Lizzie pun kembali ke dunianya seperti sedia kala. Lizzie memang melupakan semuanya, namun di dalam perasaannya dia sepertinya sangat merindukan saudarinya dan juga ayahnya, apalagi dengan dunianya pada saat sekarang ini. Kita berpindah kepada Alaric yang meminta maaf atas kesalahannya yang tidak menjemput kedua putrinya di bandara, sehingga Lizzie malah protes. Pikiran Alaric benar-benar tersita dengan adanya merge atau penyatuan, di mana nanti mungkin dia bakal kehilangan salah satu putri kembarnya. Lizzie datang kepada ayahnya, dia meminta maaf dan mengatakan kalau dia sangat menyayangi ayahnya. Lizzie hanya merasa mungkin emosinya sering terganggu ketika dia berhadapan dengan Hope. Ini dia ketika kembali bertemu dengan Hope, Hope akan memasang mantra untuk menangkap monster yang ingin mengambil Gucci. Seperti yang diungkapkan oleh Ginny sebelumnya, mungkin Lizzie bakal merasa linglung, seolah-olah dia sudah melupakan sesuatu namun dia tidak mengetahui apa itu. Namun yang dia yakini kalau dirinya harus berubah menjadi lebih baik. Di episode selanjutnya kita bakal membahas tentang adanya kedatangan makhluk yang mereka anggap tidak berbahaya. Juga adanya penampilan bakat di sekolah mereka. Namun adanya musibah yang tidak diduga itu akan membuat episode berikutnya semakin menarik. Apakah cinta segitiga antara Hope, Landon, dan Raphael bakal terus berlanjut? Nah, oleh karena itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dan juga jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian selalu tahu ketika Cici update video-video baru. Tetap jaga kesehatan ya, sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Bye-bye!